Halo sob, kembali lagi dengan saya. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu channel, biar kalian tidak mudah tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Cek di sini. Jurgen Klopp menyebut kekalahan yang dialami Liverpool dari Burnley sebagai pukulan telak. Klopp tidak menampik jika Liverpool kini dalam situasi yang sulit, sebab mereka melewati 5 laga Premier League beruntun tanpa kemenangan. Liverpool juga hanya mencetak 1 gol. Klopp mengatakan bahwa pencapaian buruk ini menjadi tanggung jawabnya. Klopp juga menyesalkan sejumlah peluang yang gagal dimaksimalkan Liverpool. Kami punya penguasaan bola, mendapatkan beberapa peluang dan itu tidak menyelesaikan kondisi yang terjadi. Striker Manchester United Marcus Rashford puji dua Chelsea, Reece James dan Mason Mount setelah mengikuti jejaknya untuk mengadakan aksi amal. Rashford memang menjadi panutan dalam memerangi kemiskinan anak di Inggris setelah minggu lalu meminta pemerintah Inggris untuk membagikan makanan secara gratis. James dan Mount juga ikut serta dalam kegiatan amal tersebut. Keduanya memanfaatkan pengikut mereka di sosial media yang bertujuan untuk mempromosikan kegiatan amal itu. Apa yang dilakukan Mount dan James menurut Rashford adalah hal fantastis. Chelsea Roman Abramovich mungkin harus menunggu hingga musim panas jika dia ingin Julian Nagelsmann menjadi manajer Chelsea berikutnya. Nagelsmann saat ini menukangi RB Leipzig dan membawa klub tersebut bertengger di papan atas klasmen Bundesliga. Leipzig sendiri pernah menegaskan bahwa mereka tak akan membiarkan Nagelsmann pergi pada pertengahan musim ini. Namun Nagelsmann belum lama ini muncul sebagai kandidat pengganti Frank Lampard yang terancam dipecat, namun The Blues harus menunggu Nagelsmann hingga musim panas mendatang. Wayne Rooney punya keyakinan besar Manchester United akan menjuarai Liga Inggris musim ini. Rooney merasa yakin setelah Setan Merah kembali meraih kemenangan di Liga Inggris atas Fulham, yang membuat mereka tetap mempertahankan posisi puncak di klasmen sementara, mengangkat mentalitas tim sekaligus meredakan tekanan untuk Paul Pogba. Alhasil, Pogba bisa bermain lebih lepas dan lebih baik. Penyerang Manchester United Edinson Cavani menjelaskan arti selebrasi memanah yang selalu ia lakukan setelah mencetak gol. Menurut Cavani, selebrasi tersebut mempunyai makna yang cukup dalam karena terkait putri dan kampung halamannya. Cavani mengungkapkan bahwa selebrasi golnya itu berkaitan dengan penduduk asli Uruguay, suku Charua yang piawai dalam berburu menggunakan panah. Ketika putri kecilku, India, lahir, nama dia itu merujuk pada sebagian kecil penduduk asli Uruguay, suku Charua. Crystal Palace telah resmi mendatangkan penyerang Jean-Philippe Mateta dengan status pinjaman selama 18 bulan dari klub Jerman Mainz. Palace memiliki opsi untuk mempermanenkan Mateta yang telah mencetak 10 gol musim ini termasuk 7 di Bundesliga. Mateta akan memberi Hudson opsi lain dalam lini serangnya dan mantan pelatih timnas Inggris itu berharap sang pemain bisa memberi dampak pada timnya yang kesulitan mencetak gol musim ini. Lucas Piazon mengecam perlakuan Chelsea mantan klubnya, sebab ia dipinjamkan berkali-kali dalam 9 tahun terakhir. Piazon dipinjamkan masing-masing ke Malaga di musim 2012-2013, Vitesse 2013-2014, Frankfurt di musim 2014-2015, Reading musim 2015-2016, Fulham di musim 2016-2018, Chievo di musim 2019, dan Rio Ave di musim 2019-2021. Piazon akhirnya bisa keluar secara permanen usai diboyong Braga. Setelah itu, Piazon tak segan mengkritik bekas klubnya. Menurutnya, apa yang dilakukan raksasa London itu hanya mementingkan bisnis dan tidak memperhatikan nasib pemain. Gelandang Real Madrid, Toni Kroos mengakui pemecatan Julen Lopetegui pada musim 2018-2019 membuatnya merasa sangat terpukul. Kroos mengatakan dalam podcastnya bahwa pemecatan Lopetegui adalah salah satu hal yang paling menyakiti dirinya secara pribadi karena Lopetegui adalah pelatih dan juga orang baik. Dia baru saja mengalami momen buruk saat menjadi pelatih di sini. Saya sangat bahagia untuknya saat dia memenangkan Liga Eropa bersama Sevilla karena dia pantas mendapatkannya.
Spekulasi transfer hengkang Lionel Messi dari Barcelona masih saja terus dibahas sampai saat ini, teranyar dengan rumornya ke PSG. Gelandang PSG sekaligus kompatriot Messi, Leandro Paredes, turut menggodanya gabung klub. Kontrak Messi dengan Barcelona akan habis pada musim panas mendatang, yang berarti dia bisa berpindah klub dan menutup karir di luar Camp Nou. Masa depan Paredes sendiri di ibu kota Prancis sejatinya sedikit terancam dengan gosip kedatangan Dele Alli dari Tottenham Hotspur, namun pemain berusia 26 tahun ini menegaskan bakal bertahan. Papu Gomez tetap dikucilkan di Atalanta, tetapi Sevilla menawarkannya kesempatan baru di Spanyol. Pemain internasional Argentina itu dibekukan menyusul perselisihan dengan pelatih Gian Piero Gasperini, dan sejauh ini tidak ada klub yang mengajukan tawaran harga 10 juta euro. Atalanta sendiri menyatakan mereka tak akan menjual Gomez ke sesama klub Serie A. Itu membuat Inter, Roma, dan Milan harus gigit jari. Menurut laporan, Sevilla telah menyatakan minatnya pada Papu Gomez dan sedang mencoba untuk mengajukan penawaran untuk Atalanta. Cristiano Ronaldo telah mengukir prestasi gemilang. Belum lama ini, Ronaldo mematahkan torehan gol Joseph Pican untuk menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa dengan 760 gol. Catatan luar biasa tersebut dimulai saat Ronaldo melakoni karir profesionalnya bersama Sporting CP. Pemain yang kini memperkuat Juventus itu membuat gol perdananya saat menghadapi Moreirense di Liga Portugal pada 7 Oktober 2002. Ronaldo membuat gol tersebut saat usianya masih 17 tahun. Penjaga gawang Juventus, Gianluigi Buffon, memuji Cristiano Ronaldo yang baru saja menorehkan 760 gol sepanjang karirnya. Terlebih, legenda Juventus tersebut memutuskan untuk menghadiahkan rekan setimnya dengan julukan baru yang cerdas terkait dengan rekor yang dipecahkan. Pokoknya, selamat atas rekor kesekianmu dalam karir, CR760. Juventus telah resmi mendatangkan Christopher Lungoyi dari Lugano. Penyerang berusia 20 tahun itu lahir di Republik Demokratik Kongo, tapi memiliki kewarganegaraan Swiss dan pernah bermain satu kali untuk timnas Swiss U20. Dia tiba di Lugano dari FC Porto Januari lalu dan telah memainkan 25 pertandingan serta menyumbangkan 2 gol. Di ajang Liga Prancis, PSG mengamuk dengan menaklukkan Montpellier 4-0 dalam laga di Parc des Princes. Kylian Mbappé membuka keran gol PSG di menit ke-34 usai menerima umpan Di Maria. Pasukan Pochettino kemudian menambah keunggulan di babak kedua masing-masing melalui Neymar di menit ke-60, Mauro Icardi di menit ke-61, dan Mbappé di menit ke-63. Atas hasil ini, PSG masih mempertahankan posisi di puncak klasemen, sedangkan Montpellier ada di urutan ke-11. Bintang Brazil, Neymar membuat penampilan ke-100-nya bersama Paris Saint-Germain. Penampilan ke-100 Neymar untuk PSG ini berakhir manis setelah Le Parisien menang telak 4-0 atas Montpellier. Kylian Mbappé membuat penampilan ke-100 Neymar berkesan, sebab penyerang Prancis itu menyumbang 2 gol dalam laga tersebut. Penyerang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, akhirnya buka suara terkait soal masa depannya di Parc des Princes. Mbappé mengaku sedang mempertimbangkan segala kemungkinan apabila memutuskan untuk memperpanjang kontraknya di PSG yang habis pada musim panas 2022. Lebih lanjut, Mbappé menjelaskan bahwa dia tak bermaksud untuk menunda-nunda tawaran yang diajukan oleh PSG. Mbappé menyebut dirinya membutuhkan banyak waktu untuk mengambil keputusan. Saya sangat senang di sini. Supporter dan klub selalu membantu saya. Mega bintang Barcelona, Lionel Messi tak terlihat di dalam daftar 11 pemain yang masuk ke dalam Team of the Year FIFA 21. Hal itu cukup mengagetkan karena untuk pertama kalinya, Messi tak masuk ke dalam daftar 11 pemain terbaik di video game tersebut. Team of the Year versi video game FIFA sendiri dimulai sejak 2009 silam. Sejak 2009 itu sampai ke edisi 2020, nama Messi selalu ada ke dalam 11 pemain terbaik di dalam tim video game tersebut.
Undian babak 16 besar Copa del Rey telah usai digelar. Hasilnya, Barcelona bakal menghadapi klub Segunda Division Rayo Vallecano. Sementara duel dua tim besar akan tersaji saat Sevilla dan Valencia saling berhadapan. Alcoyano yang di babak sebelumnya menjungkalkan Real Madrid akan melawan tim yang baru saja memenangkan trofi Piala Super Spanyol, Athletic Bilbao. Sedangkan satu tim strata ketiga lainnya, Navalcarnero, akan menghadapi tim La Liga lainnya, Granada. Jadwal spesifik babak 16 besar belum dirilis, tetapi rangkaian pertandingan akan dilangsungkan pada tengah pekan 26 hingga 28 Januari nanti. Gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne mengalami cedera hamstring. De Bruyne tertatih-tatih meninggalkan lapangan saat City mengalahkan Aston Villa 2-0 dalam lanjutan Liga Inggris di Etihad tengah pekan lalu. Dia tampak memegangi kakinya ketika berjalan ke pinggir lapangan. Usai pertandingan itu, muncul kekhawatiran terkait dengan cedera De Bruyne. Dan Pep Guardiola kini mengkonfirmasi sang bintang akan absen sedikitnya 1 bulan. De Bruyne akan absen dalam 9 pertandingan City ke depan. Lewat unggahan pada laman resmi klub, Real Madrid memberi kabar bahwa sang pelatih Zinedine Zidane positif virus menular. Dengan adanya kabar ini, Zidane dipastikan tak bisa mendampingi Real Madrid pada laga kontra Alaves dalam rangkaian pekan ke-20 La Liga Spanyol pada akhir pekan ini. Sebagai gantinya, Real Madrid akan didampingi oleh asisten pelatih David Bertoni. Bertoni sendiri mengatakan bahwa secara fisik, Zidane berada dalam kondisi baik. Cristiano Ronaldo dikabarkan telah menolak tawaran dari pemerintah Arab Saudi untuk mempromosikan pariwisata di sana. Dilaporkan AS, tawaran uang yang ditolak Ronaldo dari Arab Saudi itu mencapai 6 juta euro atau sekitar 103 miliar rupiah per tahunnya. Pemerintah Arab Saudi ingin melibatkan atlet-atlet kaliber dunia untuk mempromosikan pariwisata di negara tersebut melalui kampanye Visit Saudi. Rencananya, kampanye Visit Saudi akan dirilis secara resmi pada bulan Februari 2021. Tawaran serupa kabarnya juga diberikan kepada Kapten Barcelona Lionel Messi. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata,